Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-6 dari mata kuliah teknik separasi. Ini kita sudah masuk ke distilasi, yaitu alat yang mungkin utama yang kita pelajari di teknik separasi ini. Seperti contohnya ini, sudah distilasi. Ini distilasi minyak bumi ya. Oke, langsung saja. Baik, pertama ini definisi dari distilasi, itu pemisahan komponen dan campuran cairan melalui distilasi bergantung pada perbedaan boiling point atau titik-titik masing-masing komponen. Garis bawahi. Perbedaan boiling point. Seperti pada gambar sebelumnya ini, kita ke atas. Ini boiling point atau titik-titik dari masing-masing produk, antara diesel, kerosin, nafta, terus petrol dan gas itu berbeda-beda, dan itu kita memisahkan di misal ada masukan itu campuran ini semua kita masukkan, terus di dalam kita panaskan dan kita distilasi, kemudian yang menguap pada bagian ini itu sudah pasti petrol, kemudian yang sini nafta, kerosin, dan diesel. Jadi ini perbedaannya itu titik-titik. Nah, titik-titik gas tentunya lebih rendah, jadi mudah menguap. Kemudian petrol, kemudian diikuti nafta, kerosin, dan yang terakhir ini ada diesel ya, kalau digambar. Oke, seperti itu. Kemudian proses distilasi tergantung pada konsentrasi komponen yang ada dan karakteristik tekanan uap campuran. Jadi konsentrasi komponen ya berapa persen gitu ya. Tulis seperti berapa persen, oh, kurang besar. Berapa persen atau persentase dari campuran. Jadi molekul apa namanya? Ya campuran ya, campuran. Berapa persen campuran? Jadi misal ada campuran dari A, kemudian B, C, nah masing-masing ini berapa persen gitu. Itu mempengaruhi proses distilasi juga. Kemudian uap campuran yang mendidih akan lebih kaya komponen, kan lebih kaya komponen yang memiliki titik lebih rendah. Ya ini itu yang bagian atasnya. Jadi yang titik lebih rendah, lebih mudah menguap itu. Ini ilustrasinya. Lanjut, jenis kolom distilasi ada batch, kemudian continue. Wah ini pakai merah aja. Enak pakai merah. Oke, sip. Batch. Batch itu seperti yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi intinya masuk, misal ini ada tempat distilasi, masuk, kemudian ditunggu dulu baru nanti ditunggu. Kata kuncinya ditunggu. Baru nanti keluar produknya. Tunggu baru keluar produknya. Dan kalau continue berarti kebalikan ya. Jadinya apa? Masuk jadi beriringan antara prosesnya dan masuknya gitu. Jadi bisa masuk terus, kemudian apa keluarnya juga satu waktu. Ya itulah, udah paham kan? Batch dan continue. Lanjut, jenis kolom berkelanjutan ini yang continue ya. Karena yang kita pelajari kalau yang pertemuan 6 dan 7 itu mostly yang berkelanjutan atau yang continue. Itu jenis-jenisnya ini mungkin sekedar tahu saja ada biner, dua komponen, multi komponen, jadi lebih dari dua. Kemudian berdasarkan jumlah aliran
Ada produk biner, dua aliran produk, jadi biasanya atas bawah. Jadi ya, ini ada misal destilasi, kemudian yang uap atas, kemudian yang bawah itu yang apa? Yang produk bawah, produk cairnya gitu. Kemudian multi produk itu kayak yang tadi apa namanya? Minyak bumi ada banyak, di sini ada mungkin kita gambar lagi. Misal di sini di tingkat ini ada keluar apa, kemudian tingkat ini juga ada keluar apa, ini yang bawah keluar apa, kemudian yang menguap ini keluar apa gitu ya. Itu yang multi. Kemudian berdasarkan tata letak ekstra keluar saat digunakan untuk membantu pemisahan. Jadi ini yang dimaksud itu umpan tambahan. Umpan tambahan itu kalau yang di ini cukup tahu aja di yang keenam dan ketujuh, pertemuan tujuh sebenarnya belum diajarkan. Ya sekedar tahu ini umpan tambahan muncul di aliran produk bawah. Jadi kunci kata kuncinya umpan tambahannya. Ini produk bawah, ini produk atas. Jadi masuk dari atas dan masuk dari bawah gitu ya. Kemudian ini apa saja. Kemudian berdasarkan jenis internal kolom ada tray, kemudian ada packet, yaitu nanti ada gambarnya di slide setelahnya. Itu nanti yang tray gimana, yang packet gimana itu ya. Nanti ada perbedaannya juga. Oke, lanjut. Peralatan distilasi dasar. Ini peralatan dasarnya. Ini distilasi yang mungkin teman-teman tahu, cuman yang ini gambarnya. Itu paling yang teman-teman tahu yang ini aja karena yang sering ada gambarnya yang ini. Tapi ternyata distilasi dasar itu nggak cuma ini aja, ada ininya apa? Buat reflux. Jadi uapnya ini kan diuapkan ya. Produk uapnya nanti dikondensasikan, dicairkan lagi terus sebagian dikembalikan ke sini dan sebagian jadi distilat atau jadi produknya. Itu. Dan ini ada perlengkapan satu lagi. Jadi ada tiga, ada distilat, terus ada kondenser. Ini tulisannya kondenser. Ini ada reboiler. Reboiler itu seperti katanya, yaitu memanaskan lagi. Yang dimaksud itu yang ke atas kan ini produk uap ya. Yang ke bawah produk cair. Nah, produk cair ini kan dingin lama-lama. Itu dipanaskan lagi jadi biar bisa menguap lagi. Jadi prosesnya berlangsung terus seperti itu. Oke. Nah, ini tempat di antara tray-nya itu di sini-sini. Di nah, di distilasi ini. Oke, tray-nya di sini. Kemudian ini ada bagian atas itu namanya ini rectification section. Bagian bawah namanya stripping section. Ini cukup tahu aja. Nanti istilah-istilah nanti kita ulang lagi di setelah-setelahnya. Nah, ini fit ini. Jadi yang rectification itu di atas fit, kemudian yang di bawah fit namanya stripping gitu aja. Oke. Ini kita baca ininya gantian. Kolom menara vertikal. Nah, ini yang kolom menara vertikal itu. Ini maksud kolom. Kolomnya. Kolom. Kemudian internal tray plate atau packing. Ya, nanti di sini. Di kolom-kolomnya ini. Kemudian reboiler yang bawah tadi. Kondenser di atas. Drum level itu tempat penyimpanan. Nah, ini tempat penyimpanan reflux drum. Jadi setelah menguap, dikondensasikan, kemudian ada cairannya. Nah, cairannya disimpan di reflux drum. Nah, dari cairan ini ada yang kemudian diputuskan untuk dikembalikan lagi ke kolom sini, ada yang jadi produk udahan. Oke, itu aja itu reflux drum namanya. Kayak buat penyimpanan. Terus lanjut. Dan ini ada
terminologi dasar ya ini untuk yang bagian bawah ya ini yang reboiler tadi yang di bawah sini. Dan oh ya, buat teman-teman tahu untuk bisa proses ini terus berlangsung itu yang atas dan bawah harus ada pressure drop atau perbedaan apa tekanan ya, pressure drop. Hmm. Jadi biar kan kalau tekanannya sama berarti ya nggak kemana-mana gitu kan. Nah ini di garis bawah ya, harus ada pressure drop. Gitu aja, sekedar tahu. Oke, kita lanjut. Ini yang bagian bawah tadi. Dan ini vapor yang menguap ke atas, liquid yang turun ke bawah, campuran diproses. Ya ini bagian atas tadi yang rectification, kemudian bawah stripping, kemudian ada boiler. Kemudian ini ada istilah lagi, apa namanya, tempat di dekat kolom tray. Yang dimaksud itu ini, ini tray umpan ya, dikenal sebagai tray umpan. Yang dimaksud tray umpan itu ini. Ini umpan atau feednya, ini atau umpan atau feednya masuk kemana? Lah ini kolomnya namanya kolom yang di sini itu namanya kolom umpan, yaitu istilah aja. Oke, seperti itu. Kemudian panas disuplai ke boiler untuk menghasilkan uap. Nah, jadi ini panasnya dari luar. Kemudian ini kan ini lebih dingin ya, airnya yang sudah mengendap di sini lebih dingin, kemudian dipanaskan lagi, kemudian dikembalikan. Jadi yang balik ke sini itu lebih panas. Oke, gitu. Ini apa kalor ya? Tulis saja kalor. Kurang besar. Oke. Dengan berupa fluida sesuai meskipun oke, uap dimasukkan kembali bagian bawah. Cairan dikeluarkan dari boiler di mana produk bawah. Nah, jadi ini enggak semuanya dikembalikan ke sini, sebagian itu jadi produk bawah. Jadi ini ada yang sebagian yang dipanaskan, kemudian dikembalikan, yang kayak tadi, kondenser tadi, yang sebagian lagi jadi produk bawah. Kalau yang kondenser tadi produk atas ya, ini produk bawah. Oke, nah ini yang atas. Wah, bergerak ke atas. Ini produk distilat atau produk atas ini. Sebagian jadi produk, terus sebagian lagi direflux atau dikembalikan. Kembalikan. Kembalikan ke tray ini. Mengapa dikembalikan? Nah, karena biar uh, kemurniannya bertambah gitu. Jadi biar airnya ke sini terus nanti diproses lagi, kemudian kemurniannya bisa naik seperti itu. Oke, kemurnian dari produknya. Oke, lanjut. Ya, ini ada yang sudah aku bilang tadi, ini ada di distilas kolom tadi. Di kolom, ini tak gambar lagi. Kolom distilasi kan ada berapa kolom, ada tray-nya kan. Tray, ini yang produk bawah, kemudian ini produk atas. Nah, di tray ini itu kita bisa pakai tray dan plate. Itu bentuknya kayak gini. Jadi ini gampangnya ini dimasukkan ke sini. Yang di dalam sini bentuknya seperti ini. Dan ini tuh ilustrasi, gambarnya ini ilustrasi dari satu ini apa namanya? Ya, satu apa istilahnya? Namanya ini bubble cup tray. Satu bubble cup tray itu kayak gini ilustrasinya. Mengapa pakai bubble cup tray? Ini namanya bubble cup tray ya. Itu supaya kontak dari air dan udara. Jadi antara produk fase cair dan fase uapnya itu lebih lama. Tuh. Kalau lebih lama kan jadi nanti setelah kontak itu
murnianya bertambah seperti itu. Nah ini untuk memperlama kontaknya. Ini vapornya naik dari bawah ke atas, kemudian melewati ini, kemudian ke atas lagi. Jadi nggak langsung ke atas gitu tanpa melewati cairnya, tapi ini melewati cair dulu. Seperti itu. Bentuknya seperti ini. Ini ada valve tray, hampir sama. Kemudian ini ada shift tray, bentuknya seperti ini, seperti ayakan. Shift kan artinya ayakan. Apa? Shift kan artinya ayakan. Ayakan kita tulis ayakan. Ini kan bentuknya seperti ayakan gitu ya. Nah ini. Itu contoh-contohnya dari tray. Nah ini dari tray tadi kan ada apa namanya? Bentuknya ini seperti contoh tadi. Ini kalau dan ini kalau dimasukkan ke apa kolom distilasi. Ini kolom distilasi. Kolom distilasi. Ini tray-nya ada di sini. Nah, ini tray turun. Apa ini tray dimasukkan air. Air terus nanti airnya turun. Nah, dari sini nanti ada uapnya naik. Nah, ini tempat ketemunya antara uap dan airnya. Nah, ini kan turun, airnya turun lewat sini. Kemudian ini ada bolong-bolong itu yang ininya. Nah, ini tempat ketemunya uap dan air. Nah, ini uap dari bawah, kemudian ketemu di air ini. Jadi setelah bertemu dan bereaksi, nanti hasilnya jadi lebih murni antara campuran misal senyawa A, B, C itu bisa jadi lebih murni gitu. Ini istilah aja downcomer. Downcomer itu tempat ininya, tempat turunnya. Nah ini downcomer, tempat turun. Kemudian ada weir atau tanggulnya. Tanggul supaya air yang jatuh itu tidak langsung jatuh tapi ketahan dulu sebagian dan yang tertahan itu bereaksi dengan uap di bawahnya ini. Ini jadi ketahankan di sini ini tanggulnya. Ini airnya ketahan di sini kemudian bereaksi dengan uap dari bawah. Gitu aja. Intinya memaksimalkan pertemuan fase uap dan cairnya biar produknya bisa lebih maksimal gitu. Seperti itu. Kita lanjut permasalahan tray. Permasalahan tray ini mungkin cukup tahu dulu saja karena belum kita pelajari, kita baru mempelajari bagaimana cara distilasi bekerja. Tapi ada masalah-masalahnya juga, yaitu ini koning, ada koning, cairan terlalu rendah, jadi uap memaksa cairan jalur dari slot dan sebagainya. Ini ada damping, laju uap, nah ini laju cairan, ini laju uapnya yang terlalu rendah, ada whipping, ada floating, dan sebagainya. Cukup tahu aja. Oke, kita lanjut. Ada packing. Nah, tadi ada tray yang pertama, ini yang kedua namanya packing. Apa sih bedanya tray dengan packing? Nah, ini saya ada gambarnya. Ini yang tray tadi. Yang tray ini yang produk dari bawah terus ke atas. Kemudian ini tempat bertemunya. Tadi yang seperti apa namanya? Lubang-lubang tadi. Tempat bertemunya air dan uap yang ke atas. Ini dari atas air turun, kemudian ketahan di sini, ketahan di tempatnya ini, kemudian dari bawah naik uap. Nah, ini bertemunya uap dan air itu jadi lebih bagus buat produknya, lebih murni gitu. Kemudian gambar selanjutnya, maaf maaf salah. Nah, ini gambar dari tray, dari packing. Yang tadi tray, ini packing. Packing itu jadi ini ada produk disemprot. Nah, ini tempatnya namanya packingnya. Bed. Nah, ini masing-masing bednya. Nah, ini apa sih bed itu?
Kita kembali ke, nah, di bed itu ada ininya, kayak benda-bendanya untuk fungsinya sama seperti tray tadi untuk memperlama, yang kita tulis, memaksimalkan, maksimalkan kontak antara uap dan cairnya. Nah, kontak antara uap dan cair. Hmm. Kita kembali ke gambarnya. Ini untuk fasenya. Kemudian di bawahnya seperti tadi kita uapkan, jadi uap naik ke atas, kemudian uap dan cair akan bertemu di sini. Jadi memaksimalkan kontaknya. Kemudian menguap lagi, ketemu lagi di sini. Jadi ini cairan yang keluar gitu kayak disemprotkan. Oke. Kemudian ini yang gambar tray. Nah, tray seperti itu. Ini ditahan di sini, kemudian ini cairnya masuk dari sini, kemudian mengalir, sebagian tertahan. Yang tertahan itu nanti bertemu, air yang tertahan bertemu dengan uap dari bawah, nah kemudian kontak terjadi di situ. Seperti itu. Kita kembali. Ini ada beberapa istilah. Ada ini apa? HETP. HETP itu jarak antar plate. Nah, tadi kan ada plate bed bed ini. Kita kembali. Jaraknya berarti yang ini. Nah, bed 1, ini bed 2, packingnya. Itu ada istilahnya juga jaraknya yaitu ini HETP. Oh, sekedar tahu saja. Kemudian tinggi packing itu dihitung dari jumlah stake kayak jumlahnya tadi dikali tinggi platnya tadi. Ya kan masuk akal ya. Jadi jumlahnya misal ada 5 terus satu satu stake-nya mungkin 30 jadinya 150 cm atau 1,5 meter. Nah, seperti itulah. Oke. Baik, ini untuk pertemuan 6 dan ada lagi ini untuk pertemuan 6 materi tambahan yaitu tentang ChemSep itu aplikasi distilasi baru. Ini bisa diisi langsung kita pemakaian saja. Ini ada komponen. Komponennya kita bisa memilih. Di sini saya memilih N-heptan, normal heptanat, dan toluen. Itu milihnya di sini ya. Oh, bisa di sini. Kemudian nanti kalau misal dipilih terus di add, nanti masuk ke sini. Kalau ini dipilih nanti di remove, balik lagi. Oke, seperti itu. Dan ini bawahnya ada present, lanjut. Properti ya, properti ini untuk biasanya dari kita mengganti ini ada suhunya. Jadi suhu surrounding, suhu sekitar itu berapa gitu. Untuk yang pertemuan kemarin kita hanya mengganti ini menjadi 30 derajat. Yang lainnya ini tidak diapa-apakan. Dan ini aja 30. Itu saja kalau yang operation yang property. Kemudian untuk fit ini kita mengganti state-nya menjadi temperature pressure, kemudian pressure-nya berapa, temperaturnya berapa, ini N-heptan, ini persentase, jadi N-heptannya berapa, 51%, kemudian toluan 49%. Tuh, kalau dari pekerjaan saya yang kemarin. Kemudian spesifik analisis. Nah, ini flashback. Flashback ini kita ubah temperaturnya dan pressure. Ini pressure temperatur, ini pressure temperatur. Temperaturnya kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi nanti kita ada tugas untuk mengecek
setiap temperatur itu datanya seperti apa lah yang diganti ininya. Yang di flashback terus di temperatur ini. Oke. Kemudian ini result. Nah, ini datanya yang saya bilang tadi. Ada banyak. Ada mole flow, ada mole fraction, mass flow, mass fraction. Ini ada, semuanya ada. Lihat dibaca sendiri temperatur, total mole, total mass flow, dan sebagainya. Baik, ini tugas yang tadi sudah kita bicarakan itu yang tugas penguapan parsial untuk pertemuan ke-6, campuran biner, biner heptana dan toluen. Nah, ini masing-masing mahasiswa beda angkanya. Saya tadi dapat 51, heptana 51%. Heptana ini N heptana ya. Kalau cuma heptana aja namanya N heptana. Dan tekanan sekian dan suhu sekian, tentukan bubble dew point, kemudian simulasikan, kemudian dibuat analisis. Oke. Nah, yang dimaksud bagaimana? Pertama, tentukan bubble point dan dew point. Ini sudah ada Excel-nya. Excel untuk menemukan ini Excel di pertemuan keempat, dew point dan bubble point. Ini tinggal diisi saja ini tekanan. Terus ada suhunya kita goal seek ya. Jadi ini untuk heptan dan toluene dulu kita isi komposisinya, kemudian ABC untuk persamaan toan, kemudian ketemu tekanan jenuh, ini tekanan jenuh. Kemudian dari rumus bisa ketemu XI-nya. Ini rumusnya ada di pertemuan keempat. Ketemu XI, kemudian kita usahakan total dari XI ini 1 dengan mengganti suhunya. Ketemu suhu sekian, itu untuk dew point. Kemudian untuk bubble point sama, perbedaannya hanya ini YI saja. Y itu rumusnya berbeda dengan XI. Ada di pertemuan keempat juga. Ini tinggal masukkan. Kemudian ketemu sekian. Itu untuk yang poin A. Jadi kita sudah menemukan dew point dan bubble point. Kembali. Kemudian simulasikan suhu. Nah, cara mensimulasikan suhu itu gimana? Kalau dari saya sendiri, itu saya ambil range dari bubble point ke dew point. Ini sekian, 129 sekian, sampai 130 sekian dengan kenaikan 0,1 derajat Celcius. Kemudian di masing-masing suhu ini kita masukkan ke ChemSep. ChemSep ini yang analisis flashback tadi, ya ini. Kita masukkan ke sini, kemudian di run ya. Nah, ini di run. Oke. Nah, ini nanti di result tabelnya ada seperti ini. Dan di tabel ini kita masukkan datanya. Mungkin karena datanya kebanyakan nggak usah semua. Sebagian saja yang kira-kira kita ingin analisis. Kalau yang saya analisis ini dari mol, n-heptan, yang top, bottom, yang mole fraction, kemudian mass fraction saja. Dan dimasukkan manual. Terus ketemu ini, grafik seperti ini. Ya gitu aja ini untuk vapor mole fraction, ini vapor mass fraction, n-heptan, mole fraction ini n-heptan mass fraction. Kemudian dari sini kita analisis seperti itu. Ya, ini yang C untuk analisis. Oke. Jadi gitu untuk pembahasan penugasan di pertemuan ke-6 sekaligus sudah menjadi materi terakhir untuk pertemuan 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.